pagi Bapak Ibu Jemaat GKMI Bandung dimanapun berada. Kiranya semua dalam keadaan sehat, sukacita, melimpah dalam kehidupan kita. Syukur kita sudah boleh ada di hari Minggu, di minggu kedua di bulan Mei ini. Kita akan mulai untuk ibadah kita. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti seluruh rangkaian ibadah yang sudah disiapkan. Puji-pujian yang sudah disiapkan juga nanti bisa dinikmati, boleh bertepuk tangan. Dan juga sampai akhir ibadah untuk boleh tetap taat dalam peribadatannya. Dan juga jangan lupa boleh memberikan persembahan syukurnya melalui rekening yang sudah juga tertera di dalam tayangan kita pada pagi hari ini. Karena itu mari kita siapkan untuk kita masuk dalam ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat dirangkum, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Apabila zaman berhenti dan tahta dunia pun lebur, meskipun orang yang keji telah menjauh dan tak kabur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia, dijunjung umat-Nya. Oh kasih agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangganya, takkan genap mengungkapkan hal kasih mulia. Dan langit pun takkan lengkap
kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini, kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Dengarkanlah firman Tuhan di dalam Matius 24 ayat ke-42 hingga ayat ke-44 yang berbunyi demikian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin, amin, amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu
langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku.
Mari Bapak Ibu, Jemaat GKMI Bandung, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan mendengarkan permenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau datang kembali kepada Tuhan, memohon pertolongannya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kini tiba saatnya kami di dalam ibadah kami di minggu kedua di bulan Mei ini. Kami juga akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus itu juga menjadi roh yang sungguh-sungguh juga berkenan menolong kami untuk membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami dengarkan ini sungguh juga boleh menjadi firman yang mengubahkan seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Jemaat GKMI Bandung, firman Tuhan yang menjadi dasar dalam permenungan kita di minggu kedua ini di bulan Mei diambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Tetapi nanti Bapak Ibu bisa juga membaca seluruh bagiannya di rumah masing-masing. Dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9, beginilah firman Tuhan yang sampai kepada kita. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mau setia untuk membaca, merenungkan, dan juga kita mau setia untuk melakukan firman Tuhan tersebut di dalam seluruh kehidupan kita setiap saat. Suatu ketika ada seorang pendeta yang mengunjungi rumah jemaatnya, karena pendeta tersebut diajak untuk menikmati santap malam, makan malam bersama dengan keluarga tersebut. Dan ketika mereka makan, pendeta tersebut melihat ada uang 100.000 yang terletak di meja tersebut. Dan ketika pulang, uang tersebut ditemukan oleh si pemilik rumah jemaat tersebut hilang. Lalu mereka, sang pemilik rumah tersebut menduga-duga Bapak Ibu sekalian bahwa pendeta tersebutlah yang mengambilnya. Lalu mereka bincang-bincang di rumah, memperdebatkan atau mendiskusikan hilangnya duit 100.000 tersebut. Dan akhirnya mereka memberikan sebuah kesimpulan, pendeta tersebut yang mengambilnya. Dan karena itu mereka merasa pendeta tersebut adalah pendeta yang jahat, pendeta yang kerjanya mencuri, pendeta yang hanya mungkin di mimbar omong tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Dan akhirnya mereka merasa kecewa, dan mereka bersepakat jemaat tersebut untuk tidak datang lagi di dalam peribadatan yang ada. Sampai berbulan-bulan mereka tidak datang. Dan suatu ketika mereka tanpa disangka-sangka bertemu dengan sang pendeta tersebut di sebuah supermarket. Lalu pendeta itu menyapa, apa kabar? Lama tidak kelihatan. Kemana aja selama ini? Si pendeta mengatakan demikian, menegur jemaatnya, menyapa jemaatnya, dan jemaat tersebut menjawab, ya kami memang sudah tidak lagi mau untuk beribadah di gereja. Pendeta tersebut tercengang dengan wajah yang sedikit merasakan gelisah. Pendeta itu bertanya, kenapa? Apa sebabnya? Kenapa kamu tidak datang ke gereja lagi? Lalu jemaat itu bilang, kami tidak mau ke gereja lagi karena kami melihat, menduga dengan jelas bahwa Bapak sebagai seorang pendeta mengambil uang 100.000 yang terletak di atas meja pada waktu lampau ketika Bapak kami undang untuk makan malam di rumah kami. Oh begitu, si pendeta itu dengan lemah lembut memberikan jawaban kepada jemaat tersebut. Pendeta itu berkata, oh iya, memang saya melihat uang itu ada di atas meja. Dan memang saya yang mengambilnya. Tetapi uang itu bukan saya ambil lalu saya masukkan ke kantong saya dan saya bawa pulang. Tidak. Tetapi uang itu saya ambil karena saya takut juga nanti uang itu hilang. Saya ambil dan saya masukkan di dalam Alkitab yang ada dekat dengan meja makan tempat kita bersantap malam bersama pada waktu itu. Saya masukkan uang itu di dalam Alkitab. Dan saya punya keyakinan bahwa sebagai orang percaya yang juga jemaat saya yakin pastilah kalian memiliki kerinduan untuk selalu membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab.
Dan karena itu saya yakin maka kalian juga akan menemukan uang tersebut di dalam Alkitab yang saya letakkan dan saya masukkan uang tersebut. Jemaat tersebut diam, jemaat tersebut menjadi malu karena ia sudah salah menduga pendeta tersebut. Tetapi sesungguhnya merekalah yang salah karena mereka tidak selalu setia untuk membaca firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari jemaat GKMI Bandung dimanapun berada, kemampuan yang dimiliki manusia banyak sekali Bapak Ibu. Dan kemampuan itu memang membuat manusia juga menjadi sosok pribadi ciptaan Tuhan yang begitu hebat. Lebih daripada ciptaan-ciptaan yang lain. Dan salah satu yang sepertinya ada di dalam diri manusia, dalam kehebatannya, adalah bahwa manusia itu sepertinya memiliki kemampuan untuk menduga-duga. Dan akhirnya manusia itu juga yang memiliki kemampuan untuk menduga-duga. Akhirnya juga sepertinya manusia memiliki kemampuan untuk dengan cepat memberikan keputusan atau kesimpulan atas apa yang ia duga-duga tersebut. Dan bahkan manusia tersebut juga punya kemampuan dengan memberikan kesimpulan dari apa yang ia duga-duga tersebut menjadi sebuah kebenaran yang mutlak di dalam kehidupannya. Tetapi parahnya Bapak Ibu, dalam kemampuan yang sepertinya ada dalam diri manusia, seringkali kesimpulan-kesimpulan yang sepertinya mau berujung menjadi sebuah kebenaran, seringkali itu adalah kesimpulan-kesimpulan yang tidak tepat. Kesimpulan yang tidak dilihat dengan lebih jauh. Kesimpulan yang tidak didasarkan dengan penelitian yang mendalam. Dan akhirnya seringkali menjadikan kesalahpahaman, menjadi bengkok dan menjadi tidak benar pula di dalam menyikapi segala sesuatu di dalam kehidupan kita ini. Mengapa Bapak Ibu itu terjadi? Karena di dalam diri manusia pula itu seringkali memiliki kebiasaan untuk segera menelan apa-apa yang ditemukan tanpa adanya sebuah proses cek dan recheck yang mendalam. Dan hal ini terjadi karena manusia itu seringkali tidak memiliki niat untuk terus belajar dan diajar di dalam kehidupan melalui segala apa yang ada di dalam kehidupan ini. Termasuk di dalam hal melihat dan merenungkan firman Tuhan. Banyak sekali orang-orang yang dalam tanda petik orang yang percaya, yang seolah-olah mereka ini juga adalah orang-orang yang taat dan setia, juga ternyata juga banyak orang-orang yang percaya ini terjebak di dalam kesimpulan-kesimpulan yang tipis, kesimpulan-kesimpulan yang hanya sebenarnya di dalam permukaan-permukaan saja, tetapi tidak betul-betul mendalami firman Tuhan itu. Dan akhirnya seringkali terjebak dengan semua itu. Dan bahkan seringkali juga menyebarkan ajaran-ajaran yang kurang tepat, menggoncang dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan salah satunya adalah hal apa Bapak Ibu? Termasuk tentang akhir zaman. Atau yang mungkin kita kenal dengan bahasa kita adalah kiamat. Tentang hari Tuhan. Hari kedatangan Tuhan kedua kali ke dunia ini. Seringkali hal tersebut juga diajarkan dan disampaikan. Dan bahkan seringkali menjadi sebuah kesimpulan yang seolah-olah kesimpulan itu menjadi sebuah kebenaran. Tentang akhir zaman atau kiamat tersebut. Termasuk dalam situasi kita saat ini. Yang kita banyak menemukan saat ini ternyata muncul sebuah pengetahuan. Yaitu ilmu cocokmologi. Semua dicocok-cocokkan semakin semarak pada saat ini. Semua coba dihubung-hubungkan. Dan digatok-gatok kalau dalam bahasa Jawanya. Yang akhirnya itu seringkali menimbulkan ketidaknyamanan. Bahkan kegelisahan, goncangan iman. Bagi banyak orang. Dan bahkan juga Bapak Ibu kita menemukan ini juga banyak dipakai untuk menakut-nakuti orang. Termasuk orang percaya dan bahkan juga hal sedemikian rupa. Seringkali juga dipakai untuk mencari keuntungan-keuntungan pribadi. Nah, hal inilah yang juga sepertinya sedang dirasakan kalau kita membaca secara lengkap dari surat kedua Rasul Petrus ini. Yang dirasakan oleh jemaat pada saat itu.
Rupa-rupanya ada situasi dalam jemaat yang membuat jemaat menjadi goncang atas pengajaran-pengajaran yang muncul di dalam kehidupan mereka pada saat itu. Di ayat yang ketiga kita dapat melihat akan hal itu paling tidak. Dikatakan di ayat yang ketiga, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ada sebuah pertanyaan yang dimunculkan, di mana janji akan kuasa Tuhan, akan kedatangan Tuhan dan seterusnya. Yang diajarkan dengan berbagai macam cara. Dipertanyakan dalam kehidupan mereka pada saat itu. Apakah itu ada? Adakah janji Tuhan itu tepat atau tidak? Jika tidak ada, untuk apa kamu sibuk mungkin untuk mempercayainya? Jika ada, maka untuk apa pula kamu sibuk melakukan hal ini dan itu? Karena ternyata semuanya akan berakhir. Sudah siap-siap saja untuk menyambutnya. Tidak usah bekerja. Dan jika ada, kapan pula hari Tuhan itu datang? Paling tidak inilah situasi yang muncul yang mungkin saat itu. Yang dikemas dalam pemikiran, dalam tata bahasa yang mungkin begitu luar biasa. Yang sepertinya sangat kuat diduga membuat umat menjadi takut, bingung mau apa dan bagaimana ke depannya. Dan karena itu Rasul Petrus dalam penulisan surat ini mengatakan dengan memberikan penjelasan. Di ayat yang ke-9 dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Paling tidak ayat ini kembali mau menegaskan bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang konsisten. Dan ia selalu menepati janjinya. Apa yang dikatakan atau disabdakan akan digenapi. Allah itu bukan pribadi yang pagi dele sore tempe. Allah yang berubah-ubah. Bahkan berubah-ubah karena situasi dan kondisi. Tidak. Tetapi Allah yang pasti akan menepati janjinya. Termasuk tentang hari Tuhan tersebut. Ia akan menepatinya. Dan Petrus sepertinya juga menekankan di ayat 9 ini. Dalam kenyataan yang sedemikian rupa, Allah juga mengingatkan bahwa Allah yang sedemikian rupa juga tidak ingin umat itu mengalami kebinasaan. Karena itu perlu mengalami pertobatan di dalam diri manusia. Pertobatan, sadar diri dan mau mengubah untuk seluruh hidup ke arah Dia. Tetapi di ayat yang ke-10 semakin menegaskan akan hal tersebut. Dikatakan di ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat ini paling tidak mengingatkan kembali. Menegaskan di ayat yang ke-9. Bahwa hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri. Yang maksudnya apa? Tidak tahu kapan, tidak bisa ditentukan. Bisa terjadi beberapa jam ke depan. Bisa terjadi esok, bisa terjadi lusa, 2 tahun lagi, atau bahkan beberapa abad yang akan datang. Sangat mungkin. Ini adalah ucapan yang bukan Petrus sendiri sebagai penulis kitab ini munculkan. Tetapi ia mengutip apa yang telah Yesus juga katakan tentang hal sedemikian rupa tadi. Yesus yang sang anak manusia, anak Allah itu pun, yang Allah itu juga pun tidak tahu kapan hari itu akan datang. Kita tadi dapat lihat dalam Matius 24 ayat 42 sampai dengan 42. Karena itu, jika ada orang manusia yang mengatakan bahwa hari Tuhan itu akan datang esok, bulan depan, tahun depan atau lainnya. Pertanyaannya, apakah mereka manusia yang menyatakan itu lebih daripada Yesus? Lebih hebat daripada Yesus? Sepertinya tidak. Tapi persoalannya kenapa orang banyak percaya terhadap hal tersebut? Nah, inilah salah satunya. Karena manusia-manusia kita, orang-orang percaya, tidak mau belajar sungguh-sungguh. Hanya mau menelan saja. Tanpa ada sebuah proses pendalaman, cek dan recheck dari apa yang diajarkan itu. Memang dalam hari Tuhan akan ada penghakiman. Yang di dalamnya akan ada pemisahan. Matius 25 ayat 32 dikatakan. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka
seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Kambing dan domba akan ditentukan kelak. Kelak bukan sekarang. Dan itu juga akan terjadi bagi kita. Tetapi apa yang penting Bapak Ibu jemaat yang perlu kita lakukan? Pertobatan tadi yang dikatakan di ayat 9 itu. Oleh karena itu ayat 17 dan ayat 18 dalam bacaan kita menjadi hal yang paling tidak penting untuk kita juga lihat, baca dan renungkan di dalam kehidupan kita dengan penuh kedalaman. Ayat 17 dan ayat 18 berkata, tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Hal apa? Hal tentang hari Tuhan, hal tentang pengajaran-pengajaran yang sesat sudah disampaikan kepada mereka. Lalu ayat 17 seterusnya berkata, karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Paling tidak ayat 17 dan ayat 18 ini mau berkata kepada kita, semua tentang pengajaran-pengajaran sesat itu telah tersampaikan, telah diingatkan. Karena itu sesungguhnya bukan hal itu yang perlu kita perhatikan, tetapi ada sebuah kewaspadaan dalam diri kita. Waspada artinya menjaga diri, menjaga kualitas dengan hidup berbeda dan tetap setia sampai akhir di dalam pertumbuhan dan pengenalan akan Dia. Artinya apa? Bahwa kita terus belajar dan belajar penuh kedalaman untuk mengenal akan segala apa yang Dia minta dalam hidup kita. Itu yang penting Bapak Ibu. Hari Tuhan itu pasti. Tetapi kita tidak perlu memikirkannya kapan Ia datang. Yang penting adalah kita perlu menjaga kewaspadaan diri kita. Bertobat agar ketika hari itu datang, kita boleh ditemukan keadaan kita sesungguhnya. Apakah kita domba ataukah kita kambing? Karena itu jangan mau disesatkan dan tersesat akan situasi melalui pengajaran-pengajaran yang ada. Secara khusus dalam situasi kita pada saat ini. Karena itu jadilah orang yang tetap hanya berpegang kepada firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan yang dipegang kiranya bukan seperti jemaat yang diceritakan di awal tadi. Yang hanya tahu akan ada Alkitab di rumahnya. Tetapi ia membaca harusnya, merenungkannya harusnya dengan setia. Dan akhirnya ia bisa memegang firman Tuhan itu. Dan tidak dapat diprovokasi terhadap hal-hal yang buruk. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa-doa kita. Dan juga nanti setelah doa syafaat, kita akan menerima doa berkat. Karena itu saya jemput Bapak Ibu untuk juga dapat bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah boleh ada di minggu kedua di bulan Mei ini. Bersyukur Tuhan kami ada bukan karena kuat gagah kami, tapi sungguh karena perkenanan yang daripadamu. Karena itu hati kami tetap akan terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami tahu Engkau Allah yang baik. Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, hadirlah selalu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga juga dalam situasi yang belum menentu pada saat ini, kami tidak tergoncang dengan situasi tersebut. Tetapi kami tetap yakin Tuhan akan tetap bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Untuk 1 minggu ke depan juga kami serahkan Tuhan. Seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau tetap yang akan menjadi Allah. Mengurapi kami, merahmati kami, dan menuntun hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap tugas-tugas yang masih boleh kami lakukan. Baik melalui di rumah, ataupun juga kami masih bisa bekerja di kantor, atau bahkan juga masih ada usaha-usaha yang bisa kami lakukan. Biar juga Tuhan memberkati semuanya. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang mungkin saat ini, di dalam usaha-usaha pekerjaan mereka juga yang mengalami dampak Tuhan.
Biarlah mereka tidak mengalami kegelisahan yang berkelebihan. Tetapi kami percaya juga Tuhan, Engkau juga akan melakukan cara yang ajaib untuk menolong kami Tuhan. Sehingga juga kami boleh lepas dari segala kekhawatiran kami. Karena itu juga berkati gereja Tuhan, di dalam setiap rencana-rencana kegiatannya, terlebih lagi dalam situasi seperti ini. Biarlah gereja juga Tuhan boleh ambil bagian di dalam menolong setiap kehidupan umat-Mu. Makasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang boleh berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Biarlah cinta kasih Tuhan terus melimpah dalam hidup mereka. Bertambahnya umur mereka juga bertambah dalam cinta kasih Tuhan. Kesaksian akan Engkau semakin boleh nyata melalui pertambahan usia mereka. Berkati juga mereka Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, dalam kelemahan tubuh dimanapun berada. Biarlah juga bilur-bilur-Mu itu juga menjadi bilur-bilur yang menyembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para medis yang terus masih berjuang Tuhan untuk menuntaskan, menolong setiap pasien-pasien dari COVID-19 ini. Biarlah mereka juga diberi kekuatan yang daripada-Mu. Dokter, perawat, dan juga seluruh orang-orang yang ambil bagian di garda depan Tuhan. Urapan-Mu kiranya melingkupi mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, untuk pemerintahan di dunia ini. Biar mereka juga sungguh menjadi pemerintah yang boleh memikirkan segala sesuatu bagi kebijaksanaan, bagi umat masyarakat yang dipercayakan kepada mereka. Untuk kota Bandung Tuhan yang juga masih memasuki masa PSBB secara provinsi juga Tuhan di Jawa Barat ini. Biar juga semuanya ini mendatangkan kebaikan. Sehingga juga nanti ketika dicabut atau mungkin bukan juga dilakukan relaksasi, semuanya juga boleh menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan juga untuk anak-anak kami yang mungkin sedang berujian secara online atau juga mereka yang sedang akan mempersiapkan diri untuk melanjutkan ke pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Tuhan kiranya juga berkenan menolong. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami. Doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Ibu Jemaat GKMI Bandung, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan Allah yang sungguh mengasihi kita. Dan biarlah kita boleh mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam hidupmu dan keluargamu, dalam pekerjaan dan pelayananmu, serta dalam pergaulan dan studimu. Mulai saat ini dan di sepanjang perjalanan hidupmu, berkat Tuhan tercurah atasmu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu
selalu menyenangkanmu. Selalu menyenangkanmu. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkanmu. Ku rindu selalu menyenangkanmu. Ibu, kita sudah selesai ibadah. Kiranya biarlah ibadah kita pada saat ini boleh semakin meneguhkan kita, menguatkan kita. Jangan mau diguncang dengan pengajaran-pengajaran yang kurang benar. Karena itu belajar selalu firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Maka firman Tuhan itu juga akan menuntun kita dalam kehidupan kita ini. Percaya Tuhan itu ada dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Karena itu mari kita jalani hidup kita dalam situasi ini dengan semangat, dengan penuh sukacita. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.